Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jamaluddin, NIM 170210102006. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mata kuliah asesmen pembelajaran. Apa sih yang akan dipelajari pada asesmen pembelajaran ini? Nanti kita akan bahas. Oke, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu siapa saja dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, dosen pengampu mata kuliah ini yang pertama adalah Ibu Dr. Rifati Dina Handayani MSI. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Singgih Baktiaraso MPD. Yang ketiga, Bapak Dr. Andes Mariani MPD. Oke, setelah kita mengenal dosennya, kita lanjut. Ya, ini nama saya dan NIM. Tadi sudah dijelaskan di depan, tidak perlu diperpanjang lagi. Lanjut. Oke, langsung ke ini saja maksudnya. Yang akan kita bahas di mata kuliah asesmen pembelajaran ini adalah pedoman pensekoran. Yang dibahas di sini nanti pengertiannya apa saja yang membutuhkan pedoman pensekoran, dan sebagainya nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke, tonton videonya sampai selesai. Ya, pertama kita mempelajari tentang pengertian terlebih dahulu. Pertama kita coba memahami apa itu skor. Di sini skor adalah informasi mengenai kemampuan siswa yang diperoleh melalui instrumen tes. Jadi instrumennya adalah tes. Berikutnya, pensekoran. Nah, pensekoran di sini apa sih? Nah, pensekoran di sini adalah suatu proses pengubahan jawaban siswa menjadi angka. Jadi jawaban siswa yang di lembaran kertas berupa biasanya jawaban-jawaban dengan bahasa mereka, itu kita ubah menjadi angka. Kita buat skor. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, inilah dilakukan di pensekoran seperti itu. Pedoman, sekarang kita membaca pedoman. Pedoman adalah acuan. Ya, seperti kita pahami bahwa pedoman adalah acuan, seperti buku pedoman pada yang lain. Nah, maka pedoman pensekoran dapat diartikan sebagai acuan bagi guru untuk memberikan skor. Nah, jadi guru dalam mengubah jawaban siswa menjadi angka itu memerlukan acuan supaya angka yang dihasilkan itu benar-benar benar-benar angka yang sesuai dengan jawaban yang siswa miliki. Dan ketika itu dilakukan oleh guru yang lain yang pelajaran atau studi yang serupa, itu skornya nanti bisa sama seperti itu. Ada apa aja sih yang akan kita pelajari di pedoman pensekoran? Yang akan kita pelajari di pedoman pensekoran ini ada 3, yaitu pengambilan skor objektif, yang kedua skor esai, yang ketiga skor checklist. Apa aja skor objektif itu? Skor esai itu apa saja? Checklist bagaimana pengambilannya? Terus ciri-cirinya bagaimana? Rumusnya bagaimana? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, kita ke pedoman pensekoran objektif terlebih dahulu. Yang nomor 1 tadi. Pedoman pensekoran objektif itu ada 4.
Yang pertama tes benar salah, yang kedua tes pilihan ganda, yang keempat tes menjodohkan, salah tadi ya. Yang ketiga tes menjodohkan, yang keempat tes bentuk jawaban singkat. Oke. Loh Kak, kok di sini sampai tes? Kan tadi kita belajar tentang skor. Nah, perlu kita ingat kembali tadi bahwa skor itu didapatkan dari tes, dari pengertian yang awal tadi. Oke. Maka yang akan kita ubah menjadi skor itu adalah tes kepada siswa. Tes kepada siswa itu kita ubah menjadi skor nanti seperti itu. Ya, skor objektif yang pertama. Tes benar salah. Di sini setiap soal dijawab benar, siswa mendapat skor 1. Jika salah, skor 0. Adapun perhitungan skor tes semacam ini menggunakan rumus S sama dengan R minus W. Dengan keterangan S adalah skor akhir, R jumlah jawaban benar, W jumlah jawaban salah. Oke, loh gimana sih maksudnya Kak? Oh gini, maksudnya gini. Misalkan saya mengerjakan soal 10, terus saya jawab benar, maka benar 8, maka kita tulis di R itu diganti dengan 8. Terus jawaban salahnya 2, nah, maka W itu diganti dengan 2. Jadi S nilai skor akhirnya itu nanti merupakan 8 kurangi 2 itu, maka skor yang dihasilkan siswa itu adalah 6. Ya, yang berikutnya tes pilihan ganda. Jawaban benar mendapat skor 1, jawaban salah mendapat skor 0. Rumus yang digunakan dalam penskoran ini yaitu S sama dengan R minus buka kurung W per N min 1. Ya, keterangan bisa dibaca. Yang beda yang tadi dengan yang tadi cuma W di sini adalah jawaban salah. Dan yang beda N. Ya maaf. N yang beda. N kecil itu adalah banyaknya pilihan. Duh, ini banyaknya pilihan apa? Banyaknya pilihan di sini yang dimaksudnya adalah misalkan dalam pilihan ganda itu kan berbeda-beda. Ada yang A, B, C, pilihannya itu loh, multiple choice-nya itu A sampai C saja. Ada yang sampai D, ada yang sampai E. Maka di sini untuk pengambilan skornya nanti berbeda karena di sini nanti digunakan ini N ini diganti dengan jumlah banyaknya pilihan tadi. Satu ini apa Kak? Satu ini adalah nilai mutlaknya seperti itu. Saya contohkan nih. Misalkan saya mengerjakan soal 20 soal gitu. Terus benarnya 14, maka benar di sini 14. R kita ganti 14. W salahnya saya salahnya 6, maka benarnya 14, R 14, W-nya 6. Nah, pilihan gandanya ada berapa? Ada 4. Nah, maka maksudnya ada 4 itu A, B, C, D. Nah, ada 4 itu. Maka di sini N dimasukkan 4 dikurangi 1, ada 3. Salahnya tadi berapa? 6. Nah, W ini ada 6. 6 per 3, 2. Maka untuk skor akhirnya R dikurangi R tadi 14 dikurangi 6 per 3, 2. Maka 14 kurangi 2, 12. Maka skornya saya kalau misalkan benar 14 salah 6 adalah 12. Seperti itu. Pilihan ganda. Berikutnya, skor objektif yang berikutnya yaitu tes menjodohkan. Untuk menskor tes semacam ini, maka yang dihitung hanyalah jawaban yang benar saja. Maka dapat dirumuskan S sama dengan R. Berarti ini tidak terlalu sulit. Karena kalau menjodohkan itu sudah terlihat. Kalau yang salah maka 0. Yang benar yaitu yang kita hitung seperti itu.
Ini tidak terlalu rumit karena memang simpel sekali untuk menjodohkan ini. Tes bentuk jawaban singkat atau uraian objektif. Pada tes ini biasanya langkah-langkah mengerjakan dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Untuk men-skor tes semacam ini, maka guru hanya perlu menghitung jawaban benar saja. Karena untuk siswa mengerjakan soal ini hanya dengan kalimat pendek atau singkat. Atau biasanya kalau enggak kalimat pendek atau singkat, kayak seperti mengerjakan rumus-rumus seperti itu kan, itu tidak terlalu menggunakan uraian yang panjang seperti itu. Rumus yang digunakan untuk men-skor tes ini yaitu S sama dengan R. Ya seperti yang tadi awal, cuma ini ada bagian-bagiannya karena di sini tadi langkah-langkah mengerjakan dianggap sebagai indikator kompetensi. Maka setiap soal itu memiliki langkah-langkah tersendiri. Apa sih bedanya seperti yang tadi? Oke, kita langsung ke contoh saja. Oke, contoh uraian objektif. KD kita ambil di materi fisika tentang vektor ya. KD-nya menganalisis gerak parabola menggunakan vektor. Berikut makna fisis dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, peserta didik dapat menganalisis secara kuantitatif persoalan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, indikator ini sudah memenuhi itu ya, yang kata Prof. Indra A, B, C, dan sebagainya. Butir soal. Sebuah meriam menembakkan peluru dengan kecepatan 78 meter per sekon. Jika sudut elevasi tembakan 30 derajat, hitung waktu peluru mencapai titik tertinggi. Berarti T maksimum untuk mencapai H maksimum kan. Oke. Dengan catatan G 9,8 meter per sekon. Oke. Pedoman pensekoran. Oh ya. Ini pedoman pensekoran untuk mengerjakan soal yang tadi. Ini ada 5 langkah. Maka ini harus dipenuhi 5 langkahnya. Kalau tidak dipenuhi, tidak apa-apa, tidak dipenuhi. Tapi di sini ada skornya. Misal, siswa tersebut hanya mampu menuliskan diketahui saja seperti ini, skornya 2. Ditanyakan 1. Menuliskan rumusnya saja, setelahnya sampai rumus saja. Ini ada 2. Terus kalau menghitung saja, misalkan hasilnya juga ketemu 2 di sini nomor 4 ini. Tapi satuannya tidak ditulis. Itu mendapatkan poin 3. Maka dari atas ini sampai di sini 8. Kalau satuannya salah. Kalau mengikuti langkah-langkah sampai bawah terus satuannya benar, maka mendapatkan poin maksimal yaitu 10 seperti itu. Ini maksudnya tadi setiap langkah itu diperhatikan seperti itu di sini. Jadi ketika memang tidak ada siswa tidak menuliskan diketahui, maka langsung jawaban tersebut untuk langkah pertama hilang 0. Kalau ada berarti 1 seperti itu. Oke. Berikutnya esai. Soal esai jika dirancang dengan baik sangat tepat. Oh, ini tepat ya maksudnya. Untuk menilai proses berpikir seseorang. Adapun teknik men-skor soal esai sebagai berikut. Nilailah jawaban esai dalam hubungannya dengan hasil pembelajaran yang sudah diukur. Untuk esai dengan jawaban terbatas gunakan point method. Menggunakan pedoman jawaban sebagai penunjuk. Untuk soal jawaban terbuka gunakan rating method. Gunakan kriteria tertentu sebagai pedoman. Berikutnya koreksi soal demi soal, bukan siswa demi siswa. Tidak boleh mengoreksi itu siswa demi siswa. Karena nanti yang siswa berikutnya
malah menjadi apa ya? Soal pertama malah menjadi acuan, yang berikutnya malah jadi salah. Itu namanya dalam bahasa asesmen itu di sini adalah halo effect. Jadi tidak boleh gitu. Seperti itu namanya halo effect. Tidak, karena kalau siswa demi siswa itu menggunakan halo effect. Evaluasi jawaban soal esai tanpa mengetahui identitas murid. Jadi tidak boleh mengetahui identitas murid. Takutnya nanti subjektif. Jika memungkinkan, lakukan evaluasi dengan guru lain. Jadi jika tidak memungkinkan. Contoh, KD-nya sama seperti tadi. Indikatornya, siswa dapat memahami dengan benar pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal, menurut Anda, berapakah jenis gerak parabola yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari? Berikan contohnya tadi ya. Kunci jawabannya ini. Nah, maka pedoman skornya seperti ini. Menjelaskan dua jenis dengan masing-masing 3 contoh, skornya 10. Menjelaskan dua jenis dengan masing-masing jenis 2 contoh, 8. Menjelaskan dua jenis, tidak memberikan contoh, 5. Dan seterusnya seperti itu. Ini adalah untuk esai. Kalau esai tidak terlalu bermacam-macam. Oke. Yang terakhir, pedoman pensyukuran checklist. Biasanya pensyukuran model ini digunakan untuk menilai psikomotor siswa. Pertama, pengambilan nilai dilakukan dengan menggunakan daftar cek iya atau tidak. Aspek yang akan dinilai dicantumkan dalam format penilaian. Jika aspek yang dinilai tidak dapat diamati pada siswa, maka siswa tersebut tidak mendapatkan. Ya, kalau memang di sana tidak ada, maka siswa dapat 0. Guru mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh siswa dengan memberikan tanda centang pada bagian yang sesuai. Pilihan hanya iya atau tidak. Tidak ada pilihan di tengah-tengah atau ragu-ragu. Iya tidak. Konsisten. Oke, KD sama seperti tadi. Indikator. Melalui percobaan siswa dapat memahami pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke. Contoh penilaian checklist pada unjuk kerja percobaan gerak parabola. Nomor 1 sampai 9 ini nomor saja, terus siswa. Jadi nomor yang ke bawah itu adalah siswanya. Yang ke samping skor setiap tugas kerja. Itu ada A, B, C, D, itu ada keterangan. A itu iya atau tidak, B itu iya tidak, sebagainya. Oke. Kita baca dulu keterangannya apa. Oke, ini keterangannya. Keterangan tugas kerja. A. Menyiapkan alat dan bahan pada meja kerja. B. Memposisikan busur sesuai pada alat ukur. C. Melakukan percobaan. D. Merapikan tempat percobaan. Ini ada busur dan sebagainya kan. Percobaan gerak parabola mengukur sudut elevasi seperti itu. Oke, kita kembali ke slide ini. Sudah diberikan keterangan tadi A, B, C, D itu apa. Misal nih, Adit di sini poin nomor 1. Adit tidak merapikan meja. Kan tadi merapikan meja poin D. Tidak merapikan meja. Maka di poin D, Adit yang dicentang adalah tidak. Maka dia mendapatkan skor 0 di bagian merapikan meja. Keterampilan merapikan meja itu mendapatkan 0. Karena memang Adit tidak merapikan meja setelah melakukan percobaan atau melakukan praktikum seperti itu. Karena di sini pilihannya hanya iya tidak. Jadi tidak ada pilihan Adit merapikan meja sedikit, tidak ada. Jadi di sini merapikan atau tidak seperti itu. Nah, terima kasih. Berarti sudah berakhir. Oke. Sekian penyampaian materi tentang
pedoman pensekoran dari saya. Semoga bermanfaat. Misalkan ada kesalahan dari yang saya jelaskan itu murni dari saya pribadi. Jika ada benarnya itu adalah dari Allah. Selamat melakukan pensekoran bagi guru-guru yang akan melakukan persekoran. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.